Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Claudia. I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Nah, jadi di video kali ini akan sedikit berbeda nih dari video aku biasanya. Jadi di video kali ini aku nggak akan ngomongin tentang skincare, tapi tentang hal lain. Tapi pertama aku mau tanya dulu nih ke kalian menyadari nggak sih ada sesuatu yang berbeda di wajah aku? Ini aku kasihin ya sedikit. Nah, kalian nyadar nggak sih kalau misalnya ada perubahan di wajah aku? Ya, jadi belum lama ini aku mendapatkan treatment filler dan juga botox di salah satu klinik di Korea Selatan. Jadi untuk teman-teman semua yang penasaran tentang apa sih itu treatment filler dan botox dan bagaimana prosesnya, keep on watching. Nah, jadi beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih mau melakukan treatment botox dan filler? Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau ini bukan pertama kalinya aku mendapatkan treatment botox. Nah, alasan pertama kenapa aku sudah rutin melakukan treatment botox adalah di saat dimana aku menyadari sudah mulai munculnya kerutan-kerutan halus di bagian dahi aku sejak aku di awal usia 20-an. Nah, jadi sebenarnya mulai dari saat itu aku udah mencoba berbagai macam hal, dari hydrating products, produk-produk yang ada kandungan retinol dan lain-lain, tapi kayaknya nggak ada yang bekerja dan ampuh untuk menghilangkan kerutan-kerutan di bagian dahi tersebut. Loh, kok bisa sih ada kerutan-kerutan halus padahal masih di awal usia 20? Kalau menurut aku sih kemungkinan besar adalah karena aku tidak pernah pakai sunscreen di 20 tahun awal kehidupan aku, dimana aku tuh sering banget terekspos sinar UV. Nah, ini merupakan salah satu nih akibat dari dampak buruk sinar UV, yaitu munculnya premature wrinkle, terutama aku di bagian dahi. Lalu alasan kedua, kenapa bisa muncul semakin banyak kerutan-kerutan di bagian dahi adalah karena aku orang itu sangat ekspresif. Jadi kalau misalnya aku lagi ngomong tuh, aku tuh sering banget kayak menggerakkan otot-otot di wajah aku, terutama yang bagian dahi. Nah, jadi oleh sebab itu, kerutan-kerutan halusnya jadi semakin parah. Nah, tapi sejak aku rutin melakukan treatment botox di pertengahan usia 20-an, aku menyadari selain aku nggak bisa menggerakkan lagi nih otot di bagian dahi aku, nah kerutan-kerutan halusnya itu juga mulai sedikit memudar. Nah, oleh sebab itu makanya aku selalu rajin setiap 6 bulan sekali melakukan treatment botox di bagian dahi aku. Nah, lain ceritanya dengan botox, untuk filler ini baru pertama kalinya loh aku mendapatkan treatment filler. Sebenarnya sih aku nggak ada specific request mau di filler di bagian mana. Aku cuman melakukan ini karena aku agak penasaran kira-kira apa ya pendapat dokter tentang bagian wajahku yang kira-kira bisa di filler, dan bagaimana tindakan filler tersebut bisa merubah penampilan aku secara keseluruhan. Jadi di sini aku akan jelasin sedikit perbedaan antara treatment botox dan juga filler. Jadi botox itu bekerja dengan cara merelaksasikan otot di wajah kita sehingga kerutan-kerutan halus yang diakibatkan oleh pergerakan otot itu juga bisa memudar. Nah, sedangkan filler itu bekerja dengan menambahkan volume di wajah kita. Ya, jadi aku yakin banget teman-teman pasti tahu deh kalau misalnya Korea Selatan itu terkenal dengan dunia estetiknya. Dan untuk tindakan kali ini aku memutuskan untuk pergi ke Riang Beauty Clinic yang berada di Gangnam District. Dan di sana aku bertemu dengan Dr. An Sang-tae yang sudah praktek di bidang estetik selama lebih dari 13 tahun. Oke, sekarang aku akan kasih lihat kalian bagaimana sih prosesnya mulai dari konsultasi sampai tindakan dan progres setelah tindakannya. Ini dia Riang Beauty Clinic yang berlokasi di Gangnam District. Pertama, tentunya kita harus mengisi dulu form registrasi, baru setelah itu kita bisa langsung berkonsultasi dengan dokter. Nah, sebelum berkonsultasi, aku sempat ngobrol-ngobrol dulu nih bersama dengan Dr. An. Dan ternyata Dr. An sudah berkecimpung di dunia estetik, terutama di bagian treatment botox dan filler selama lebih dari 13 tahun. Dr. An selalu mengupdate ilmu-ilmunya dengan mengikuti berbagai macam training dan juga conference, supaya ilmu-ilmunya tetap selalu up to date dengan perkembangan zaman dunia estetik. 근데 여기를 조금 맞춰주시는 것도 괜찮을 것 같아요. 그리고 이제 턱이 약간은 턱이 조금 들어가 있어요. 그래서 턱이 조금 커요. 근데 이제 여기는 템포랄리스무스라고 해서. Dan di sana aku juga bertemu dengan salah satu dokter yang sedang menjalankan training di klinik Dr. An. Ya, jadi teman-teman, di sini sekarang lagi ada Dr. Anthony yang lagi
dokter dari Indonesia yang lagi menjalani observasi di kliniknya Dokter An. Nah tadi barusan udah dijelasin lagi langsung sama dokternya kira-kira tindakan apa aja yang akan diberikan sama Dokter An, dan nanti Dokter Anthony akan melakukan observasi nih katanya selama tindakannya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi nih sama Dokter An dan juga Dokter Anthony. 요 머스를 줄이기 위해서 이쪽 부위에 콧대가 이렇게 들어가 있는데 펌프가 있는데 이 부위를 일자로 맞춰주기 위해서 이 필러, 그 다음에 턱은 펌프. Nah di video ini kalian bisa lihat nih betapa dalamnya kerutan di bagian dahi aku sebelum aku mendapatkan treatment botox. Biasanya sampai terasa. Di sini Dokter An sedang melakukan marking di bagian wajah aku untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagian-bagian mana saja yang akan diinjeksi filler. Dan di sini kalian bisa lihat beberapa produk yang digunakan oleh Dokter An selama tindakan. Yang pertama ini adalah produk filler dari Giselle. Lalu untuk tindakan botox, Dokter An menggunakan Nabotas Botulinum Toxin. 아프세요? 천천히. 거예요. Oke. 여기는 한 2주 정도 지나면 효과가 나타날 거고 이마는 일주일 정도 있으면 효과가 Oke. Sekarang di samping aku nih udah ada Dokter Anthony, tadi dokter dari Indonesia yang lagi melakukan observasi di sini. Dan aku pengen kayak ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Dokter Anthony dan kayak tanya-tanya sedikit lah ya. Halo Dokter Anthony, tadi kan kita belum sempet ngobrol ya karena kan lagi tindakan dan lain-lain. Boleh nggak sih Dokter Anthony memperkenalkan diri sekali lagi ke teman-teman semua? Halo teman-teman, nama saya Dr. Anthony. Saat ini saya lagi observasi dan training di sini. Oke, jadi Dokter Anthony udah berapa lama sih ada di Korea melakukan observasi ini sebenarnya? Jadi sampai sekarang ini sudah 3 atau 4 bulan saya berada di Korea. Tapi sebenarnya saya tidak sendiri, saya ada beberapa teman dokter lainnya, ada 4 orang lagi. Yang cuma kita lagi rotasi untuk klinik dan rumah sakitnya. Jadi hari-hari ini ketemunya sama saya saja, tapi nanti saya akan kenalin sama teman-teman dokter yang lain. Jadi Dokter Anthony nggak sendirian di sini menjalani training dan observasinya. Ada beberapa dokter-dokter lainnya juga yang dari Indonesia yang lagi belajar dan training juga nih di sini. Iya betul. Dan ya ada 1 orang dokter cowok dan 3 orang dokter cewek yang cantik. Wah, Andre, aku masukin deh foto mereka ya bersama nih para dokter kece kita ini yang lagi belajar di Korea. Selama di sini pelajaran kayak apa yang paling penting yang selama ini didapatkan? Apa sih yang beda dari tindakan yang dilakukan di Korea sama mungkin di Indonesia gitu? Oke, untuk tindakan botox filler sebenarnya kurang lebih tidak banyak perbedaan. Cuma demand pasiennya memang agak sedikit berbeda dan kemudian ada teknik-teknik yang sedikit berbeda. Nah, demand pasien di sini biasanya memang mereka tidak ingin terlalu kelihatan berbeda sekali, sehingga dari dokternya juga menggunakan untuk botox fillernya juga tidak terlalu banyak atau tidak terlalu agresif merubah wajah seseorang. Dan biasanya tipenya di sini adalah dokternya akan melakukan perawatan yang minimal dulu. Kemudian ketika pasiennya ngerasa kurang puas, akan diminta untuk kontrol untuk di-retouch karena lebih baik di-retouch daripada diperbaiki. Wah, jadi ini menarik banget. Nanti nih Dokter Anthony apa akan membawa teknik ini kembali ke Indonesia kan tentunya? Iya betul. Jadi belajar di sini ya gunanya untuk dibawa untuk dipraktekkan selanjutnya di Indonesia. Wah, kira-kira kapan nih Dokter Anthony akan balik ke Indonesia? Nah, nanti ditunggu aja ya kapan kita kembalinya ya. Nanti kalau saya kembali ke Indonesia saya kabarin. Tapi sebenarnya aku masih punya banyak pertanyaan banget nih ke Dokter Anthony mengenai kayak mekanisme botox, filler,
terus Yes, kayak yes. indikasi, dan pasti teman-teman banyak yang penasaran juga. Yes. Tapi karena mungkin dokter Anthony sibuk juga kan, harus mengobservasi lagi, jadi kita akan gimana nih dok, kalau misalnya kita live bareng suatu saat nanti? Oh boleh, nanti kalau sudah hasilnya sudah maksimal kita live bareng lagi. Iya, nanti di live-nya kita akan ngebahas tentang kayak mekanisme botox, filler, cocok untuk siapa aja, apa yang harus kalian ekspektasikan, dan lain-lain. Nanti kalian tunggu aja live-nya, nanti aku kasih tahu tanggalnya, tepatnya kapan. Kita akan ngobrol lebih lagi dengan dokter Anthony. Oke, jadi ditunggu ya guys. Ya tunggu ya. Hai guys, jadi ini adalah sehari setelah tindakan filler dan botox kemarin. Jadi aku mau kasih lihat ke kalian gimana sih progresnya day by day gitu. Nah, dan di hari pertama, mungkin kalian bisa lihat di sini tuh cuman tinggal masih ada sisa suntikan di bagian filler hidung. Lalu di bagian dagu udah nggak ada sih, sebenarnya udah nggak kelihatan kayak ada bekas suntikannya atau apa. But overall, dari pengalaman aku di malam pertama mungkin cuman akan terasa nyeri sedikit, kayak ada sesuatu yang ditambahin gitu loh ke dalam wajah kalian gitu, tapi overall nggak sampai nggak bisa tidur atau apapun sama sekali. Nah, untuk botoxnya ini aku mau kasih lihat ke kalian. Sebenarnya ini udah mulai bekerja nih botoxnya kayaknya tuh. Aku udah kayak mulai nggak begitu bisa ngegerakin kerutan di dahi. Tapi memang untuk botox itu efeknya akan terlihat pelan-pelan, kurang lebih mungkin kayak 3, 4, sampai 7 hari. Dan nanti aku akan update terus setiap hari bagaimana perkembangannya. Oke. And yeah, little bit update guys, jadi beberapa hari setelah itu botoxnya udah 100% bekerja. Namun memang ada bruises di bagian dagu yang muncul di hari ke-3 sampai hari ke-7 dan hilang setelahnya. Oke guys, jadi kembali lagi, bagaimana menurut kalian prosesnya? Nah, jadi saat video ini dibuat sebenarnya ini adalah hari ke-10 sejak tindakan botox dan juga filler aku. Sejujurnya aku puas banget dengan hasilnya and it's overall a very pleasant experience. Awalnya aku sempat berpikir mungkin tindakan filler itu akan terasa sakit kali ya. Tapi kenyataannya ternyata gak ada rasa sakit sama sekali. Mungkin hanya di malam pertama terasa sedikit kayak nyeri, tapi setelah itu keesokan harinya langsung gak ada rasa nyeri ataupun sakit sama sekali. Selain itu aku juga puas banget karena hasilnya tuh super natural, but at the same time dia juga membantu mempertegas fitur-fitur wajah aku. Yang pertama dan yang paling jelas sebenarnya adalah bagian hidung aku. Jadi dulu di bagian hidung aku itu ada kayak bumpnya, tapi setelah dilakukan filler, bumpnya itu hilang dan hidung aku jadi tampak lebih mancung. Dan untuk di bagian dagu, awalnya aku sempat mikir kayaknya ini perubahannya kecil banget dan orang-orang gak bakal sadar ini ada perubahan di bagian dagu aku. Tapi ternyata saat aku bertemu dengan beberapa teman aku, mereka tuh sadar kalau ada yang berubah di wajah aku dan mereka bilang dagu aku tuh tampak lebih tirus dan juga lebih panjang. Nah, untuk hasil berikutnya yang aku paling puas tentunya langsung bisa terlihat yaitu di bagian dahi. Jadi yang pasti sekarang aku nggak bisa menggerakkan otot-otot di bagian dahi aku secara ekstrim yang bisa memperparah kerutan-kerutan di bagian dahi. Dan yang terakhir tentunya botox di bagian temporalis dan juga masseter membuat wajahku tampak lebih tirus dan jadi kayak memberi efek kayak kurusan gitu. Nah, sebenarnya aku belakangan ini baru kayak naik berat badan cukup banyak guys, tapi setelah tindakan itu aku merasa kayaknya wajahku tampak lebih kurus sedikit. Selain aku happy dengan results-nya, aku juga senang banget bisa mendapatkan kesempatan berkonsultasi dengan Dr. An. Dan menurut aku, pilihan Dr. An untuk melakukan filler di bagian hidung dan juga bagian dagu aku adalah keputusan yang tepat. Pertamanya aku kayak nggak kepikiran gitu untuk filler di bagian sana sebenarnya, tapi setelah aku lihat hasilnya dan aku pulang, aku baru kayak ngeh kayak, oh ya bener juga ya kata Dr. An, soalnya kalau di filler di bagian 2 itu sangat membantu mempertegas fitur-fitur di wajah aku. Dan selain itu aku juga senang banget bisa bertemu dengan Dr. Anthony, seorang dokter dari Indonesia yang sedang menjalankan training estetik di Korea Selatan. Dan seperti yang tadi Dr. Anthony sebutkan di interview, kalau dia itu nggak sendirian di sini. Jadi totalnya ada 5 orang dokter yang sedang menjalankan training estetik di Korea Selatan. Dan ya aku juga super excited untuk mereka bisa mendapatkan kesempatan training di sini. Dan semoga setelah mereka selesai menjalankan trainingnya, mereka bisa pulang ke Indonesia dan menerapkan semua ilmu-ilmu dan juga teknik yang sudah mereka pelajari di sini. Jadi teman-teman nggak usah jauh-jauh ke Korea Selatan untuk mendapatkan hasil natural seperti ini. Oke, jadi tadi kan aku udah bahas tentang bagaimana aku puas dengan hasil treatment oleh Dr. An. Nah, sekarang aku akan bahas sedikit tentang apa aja sih produk-produk yang dipakai oleh Dr. An. Karena menurut aku, selain skill dokter yang melakukan tindakan, tentunya produk-produk yang digunakan itu juga bisa menentukan hasil akhir dari sebuah tindakan.
Nah, untuk tindakan botox, Dr. An menggunakan Nabota Botulinum Toxin yang dibuat oleh Daewoo Pharmaceuticals. Nah, Nabota Botulinum Toxin ini sudah lulus KFDA dan sudah digunakan di berbagai macam negara. Jadi kita nggak usah meragukan lagi tentang efektivitas dan juga keamanan dari produk ini. Lalu yang kedua, untuk tindakan filler, Dr. An menggunakan produk dari Giselinu. Jadi produk filler dari Giselinu ini merupakan Stabilized Cross-Link Hyaluronic Acid Filler yang ada kandungan 0,3% lidocaine hydrochloride-nya. Dan 0,3% lidocaine hydrochloride ini berfungsi untuk meringankan rasa sakit yang dialami pasien selama dan setelah treatment. Mungkin ini juga alasannya kenapa aku nggak terlalu ngerasa sakit ataupun nyeri setelah tindakan filler tersebut. Walaupun memang ada sedikit rasa nyeri di malam pertama, tapi tidak sampai mengganggu kualitas tidur aku dan aku masih bisa tidur dengan pulas. Selain itu, aku juga sempat mencari-cari lagi nih informasi tentang apa aja sih kelebihan dari produk Giselinu ini. Dan ternyata produk dari Giselinu ini tidak mengakibatkan efek optical illusion. Karena produk Giselinu ini menggunakan hydrated hyaluronic acid sehingga tidak akan mengakibatkan efek kayak terlalu membengkak atau swell yang terlalu berlebihan setelah tindakan. Menurut aku, ini gak hanya berguna untuk kita sebagai pasien sehingga gak terlalu bengkak setelah tindakan, tapi juga berguna nih untuk dokter yang melakukan tindakan sehingga mereka bisa memprediksikan hasil akhirnya dengan lebih jelas. Karena tidak akan terjadi pembengkakan yang terlalu jauh berbeda right after treatment dan juga beberapa hari kemudian. Jadi seperti tindakan-tindakan estetik lainnya, sebenarnya ini merupakan treatment yang opsional tentunya. Jadi kalian gak usah merasa terlalu terbebani untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Tapi kalau misalnya teman-teman punya suatu insecurity dengan fitur wajah kalian, atau kalian kayak penasaran tentang bagaimana sih perubahan fitur wajah kalian itu bisa mempengaruhi penampilan kalian secara keseluruhan, nah ini merupakan salah satu treatment yang bisa kalian coba. Terutama untuk teman-teman yang punya permasalahan genetik yang mengakibatkan timbulnya kantong mata dan dark circles, atau misalnya tanda-tanda penuaan dini sehingga munculnya kerutan-kerutan, terutama kayak di bagian mata, di bagian smile lines, atau seperti aku di bagian dahi. Karena berdasarkan pengalaman aku menghandle kerutan di bagian dahi aku, sebenarnya nggak ada skincare products yang bisa memberikan efek seinstan dan juga seefektif treatment botox tersebut untuk membantu mengurangi kerutan-kerutan halus. Oh ya, selain botox bisa bekerja untuk memudarkan garis-garis halus yang sudah ada, tindakan ini juga bisa menjadi preventive measure sehingga kerutan-kerutan itu tidak menjadi lebih dalam. Kalau menurut pendapat aku, teman-teman gak usah takut untuk melakukan tindakan-tindakan treatment seperti botox atau filler ini selama tindakannya dilakukan oleh dokter yang memang ahli di bidangnya. Terutama karena tindakan ini adalah tindakan yang minimally invasif. Selain itu juga zero downtime, relatif pain free, dan hasilnya bisa langsung terlihat. Jadi kalau misalnya kalian punya insecurity tertentu dengan beberapa fitur wajah kalian, ini tentunya bisa langsung meningkatkan kepercayaan diri kalian. Dan ini juga cocok banget untuk kalian yang penasaran tentang bagaimana perubahan fitur wajah kalian tuh bisa mempengaruhi penampilan kalian secara keseluruhan. Misalnya kayak gimana ya kalau hidungku lebih mancung, atau bibirku lebih tebal, atau kalau misalnya kantong mataku hilang, dan lain-lain. Jadi treatment seperti botox dan filler ini bisa memberikan kalian temporary fix tanpa kalian harus berkomitmen nih dengan tindakan yang terlalu invasif seperti bedah plastik. Oke, jadi itu dia review aku mengenai prosedur dan juga produk yang digunakan untuk filler dan botox kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa langsung tinggalkan aja di comment box di bawah. Nanti akan dijawab bersama dengan Dr. Anthony selama Instagram live session. Dan jangan lupa juga untuk cek di description box mengenai detail kapan Instagram live sessionnya akan diselenggarakan. Oke guys, so that's all for today's video. Thank you guys so much for watching till the very end. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke YouTube channel aku, dan nyalain lonceng bell notifikasi. Jadi kamu tahu kalau aku upload video-video berikutnya. So yeah, hope to see you guys again on my next video. Bye guys!